Kita mulai hot news dengan informasi dari mancanegara. Di mana kondisi geopolitik di Eropa semakin memanas pasca serangan besar-besaran Rusia ke Ukraina, terbaru salah satu tetangga Ukraina yang menjadi anggota Pakta Pertahanan NATO, Polandia, mengambil langkah untuk mempersiapkan tentaranya menghadapi konflik besar-besaran. Dalam laporan Reuters, Kepala Staf Angkatan Darat Polandia, Jenderal Wisław Kukula, mengatakan Warsawa harus siap dalam menghadapi konflik skala penuh. Maka itu sejumlah pelatihan harus dan juga perlu untuk dilakukan. Dalam forum yang sama, Wakil Menteri Pertahanan Paweł Bečda mengatakan mulai Agustus jumlah pasukan yang menjaga perbatasan timur Polandia akan ditingkatkan menjadi 8.000 dari yang saat ini mencapai 6.000 personel. Hubungan Polandia dengan Rusia dan sekutunya Belarus telah memburuk tajam sejak Moskow mengirim puluhan ribu tentara ke negara tetangga Ukraina pada 24 Februari 2022. Sejumlah pihak menuding Moskow dapat menjadi ancaman bagi negara-negara Eropa. Dan kita ke informasi selanjutnya, di mana Israel atau militer Israel mengatakan telah menyerang lokasi Hezbollah jauh di dalam wilayah Lebanon. Ini merupakan serangan terbaru antara Israel dan juga Hezbollah di tengah perang Tel Aviv di Gaza. Dalam sebuah unggahan di Telegram pada Rabu 10 Juli, militer Israel mengatakan melakukan serangan yang menargetkan salah satu sistem pertahanan udara kelompok bersenjata Lebanon di dekat desa Janta, sekitar 79 km dari kota Beirut. Ini menandai serangan yang lebih dalam dari biasanya ke wilayah Lebanon, di mana sebagian besar serangan sejauh ini terbatas di selatan. Dalam serangan paralel tersebut, Angkatan Udara Israel menyerang lokasi pertahanan udara Hezbollah di kota selatan Barakit dan depot senjata di daerah Kfar Kila. Serangkaian serangan itu terjadi sehari setelah Israel dan juga Hezbollah saling tembak di Suriah dan dataran tinggi Golan yang dianeksasi oleh Israel. Selanjutnya, dari dalam negeri, di mana Kementerian SDM mengatakan saat ini pemerintah masih terus melakukan kajian mengenai kendaraan yang berhak mengkonsumsi BBM bersubsidi jenis Pertalite. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan juga Kerjasama Kementerian SDM, Agus Cahyono Adi, menjelaskan aturan mengenai spesifikasi mobil yang berhak membeli BBM jenis Pertalite nantinya akan diatur di dalam revisi Perpres 191 tahun 2014. Menurut Agus, kendaraan yang berhak mengkonsumsi BBM jenis Pertalite nantinya tidak hanya mengacu pada spesifikasi mobil berdasarkan cubicle centimeter atau cc mesin, namun lebih kepada siapa pengguna dari mobil tersebut. Selain itu, Agus juga membeberkan bahwa kendaraan umum seperti taksi online yang masuk ke dalam kategori mewah tidak berhak mendapatkan BBM bersubsidi. Sebelumnya, mantan Dirjen Migas Tutu Karyaji mengatakan kriteria konsumen yang berhak membeli Pertalite masih sama seperti draft yang ada sebelumnya, di mana kendaraan yang masih boleh membeli Pertalite yakni mobil dengan kriteria mesin di bawah 1.400 cc dan juga motor di bawah 250 cc. Kita ke informasi selanjutnya, di mana penambang logam terbesar di dunia, BHP Group, akan menutup operasi nikelnya di Australia akhir tahun ini. Penyebabnya adalah kelebihan pasokan logam secara global, salah satu bahan utama baterai untuk kendaraan listrik. Mengutip The Wall Street Journal, BHP Group mengatakan karena nilai pasar pihaknya akan menghentikan operasi penambangan dan juga pemrosesan Nickel West dan juga proyek West Musgrave yang baru saja diakuisisi pada bulan Oktober. Menurut BHP, peningkatan besar dalam pasokan berbiaya rendah telah mendorong perkiraan harga untuk sisa dekade ini turun tajam. BHP telah mempertimbangkan penjualan bisnis Nickel West pada tahun 2019 namun memilih untuk mempertahankannya karena ekspektasi akan ledakan baterai yang semakin meningkat. Perusahaan ini telah memperluas operasinya di Australia untuk memproduksi nikel sulfat yang digunakan dalam baterai lithium ion yang menggerakkan mobil listrik. Adapun operasi Nickel West dari BHP mencakup tambang terbuka dan juga bawah tanah, konsentrator, pabrik peleburan dan penyulingan di Australia bagian barat.